Halo teman-teman, balik lagi sama The Kepix di sini. Udah lama banget nih dari video terakhir yang gue upload ya. Walaupun sempat jalan-jalan, cuman lagi malas ngedit ya. Kebetulan gue kemarin abis touring juga, motocamp juga. Dan ternyata gue juga belum pernah bikin video tentang barang-barang yang gue bawa kalau lagi motocamp. Jadi kalau yang lain sebelum berangkat, gue bikin videonya kali ini setelah pulang. Jadi kita unboxing sih, apaan aja sih yang ada di dalam tas gue. Oke, ntar ya, sambil gue buka barang-barang gue dulu nih dari Motora. Nah, sekarang tasnya udah gue turunin. Kita mulai aja ya, buka-buka nih. Isinya apaan aja. Ya, pertama kalau kita buka, gue biasanya selalu naruh jas hujan di sini nih. Karena biar gampang ngambilnya kalau lagi di jalan terus tiba-tiba hujan. Jadi gue gantungin di sini, pakein karabiner di sini. Gitu. Jadi gampang, tinggal copot, ambil terus pakai deh. Kalau lagi hujan, ya kan? Gitu. Nah, biasanya untuk di depan sini juga gue naruh ada power bank, gitu ya, power bank, kabel charger, nih, dan ada obat-obatan juga nih. Ada obat-obatan yang gue bawa kalau lagi perlu, vitamin semua gue taruh sini nih. Kenapa taruh depan nih? Lagi-lagi ini buat yang gampang diakses, gampang diambil kalau lagi di dalam perjalanan. Gitu. Nah, sebelum buka, mungkin sekarang kalau kita buka nih ya. Ini banyak banget barang, tapi mungkin biar enak, gue coba install ini dulu ya, meja di sini ya, kasih meja biar enak gitu, ngasih unjuk ya. Oke, sebentar ya. Pertama kita unboxing, apaan aja sih yang gue bawa nih. Pertama tentu kalau buat motocamp nih ya, gue selalu bawa tenda lah ya, standar. Nih tenda gue, ini tenda yang gue pakai baru sih, baru 2 kali motocamp gue pakai. Ini tenda Natur Hike Cycling, Natur Hike Cycling tent untuk 1 orang. Ini jadi kenapa gue pilih ini karena simple sih, kecil, ukurannya kecil, jadi masuk tas tuh gampang. Ini cuma buat 1 orang, udah double layer, dalamnya full mesh, pakai bahannya 210T polyester. Ya menurut gue sih udah cukup banget nih buat dipakai untuk motocamp ya, karena nggak terlalu berat. Ini ringan, beratnya nggak nyampe 2 kilo, kurang lebih sekitar 16, 17. Terus udah simple, masuk di duffel. Gitu. Ini gue pakai nih, baik 1. Oh ya, kalau jas hujan tadi gue pakainya Respiro. Ini udah gue pakai 2 tahunan, hampir 2 tahun lah. Pakai harian, terus buat touring juga gue pakai ini. Sampai sekarang masih belum bocor, jadi juara nih pakai Respiro. Terus untuk tenda udah, sekarang sleeping system ya. Sleeping system gue pakai di sini ada bantal tiup juga. Ini bantal tiup kayak murah sih ya, asal ada aja. Cuman selama gue pakai ini sih selalu gue tumpuk gitu ya, kalau lagi tidur di tenda pakai jaket biar agak tinggi. Menurut gue ini kurang tinggi sih. Sama ini sleeping pad tiup, buat alas tidur gitu ya. Jadi isi angin, tiup, niupnya lumayan, mungkin kurang lebih ada kali ya 30 kali tiup, atau ya mungkin sekitar segitu, tergantung nafasnya aja sih.
kuatnya seberapa. Ini juga udah gue pakai lumayan sering, lumayan lama, dan baik-baik aja sampai sekarang belum bocor. Paling notes dari gue adalah walaupun di dalam tenda udah ada alasnya, gue sih selalu ngasih alas lagi nih untuk di bawahnya ini, biar nggak ada kerikil-kerikil dari bawah tuh yang langsung kena ini dan bikin bocor, karena bikin males tuh kalau udah bocor gitu. Ini sleeping padnya dari merek Wheelshell. Ntar kalau gue rajin ya, gue taruhin deh di deskripsi. Ini terus apa lagi ya? Oh, ini footprint dari tenda. Ya, ini footprint dari tenda, alas paling bawah dari tenda ya. Sebelum tenda, pakein ini dulu biar nggak kotor dan biar airnya nggak masuk ke dalam tenda. Tuh. Terus ini isinya ada lampu-lampu. Ini lampu gue beli murah-murahan, 20.000 apa kalau nggak salah. Nah, gue bawa 2 lampu biasanya. Terus ini alas sleeping pad ya, gue pakai ini alas sleeping pad kecil. Ini ada tali-tali yang gue bawa, siapa tahu dibutuhin. Sama terakhir ini ada flysheet, cuman sekarang sih belum gue pakai ini flysheetnya. Ntar kalau emang memerlukan kita pakai ya, tapi yang penting bawa aja dulu gitu. Ini semua masuk dalam satu bag. Kalau ini sih lampunya khusus buat lampu di dalam tenda ya, karena kalau buat di dalam tenda sih udah cukup. Dia ada 3 mode kecerahan, terus ada yang kelap-kelip. Tapi kalau untuk di luar, kita lagi nongkrong di luar gitu, agak-agak gelap sih, butuh lampu yang lebih powerful gitu buat yang di luar tenda ya kalau lagi nongkrong. Kalau buat di dalam tenda sih yang kayak gitu-gitu cukup. Kebetulan lampu tadi juga gue pakai baterai A3 ya, ada 3 biji. Satu baterai tuh mungkin kira-kira tahan sampai sekitar 3 malam atau 4 malam sih masih tahan nih. Gue belum ganti, udah berapa kali camping gitu. Terus lagi ini ada sleeping bag. Ini gue bawa. Jadi ya yang bikin males emang cuma ngegulung-gulungnya, ngelipet harus agak rapi biar bisa masuk, dan gitu deh. Pokoknya ini benda yang menyebalkan karena besar tapi tetap harus dibawa buat jaga-jaga daripada kedinginan ya, kalau lagi malam nggak bisa tidur jadi gitu. Terus gue bawa ini adalah alat-alat makanan. Ini gue biasanya bawa kopi grinder. Nih buat bikin kopi ya. Tuh, kopi grinder, gulung-gulungnya terus ya kan. Giling, yoi. Bawa kopi grinder, terus gue bawa ini kertas buat drippingnya. Kertas dripping, terus bawa alat buat drippingnya. Jadi gampang nih, tinggal taruh di atas gelasnya. Jadi deh, dripper buat V60 ya. Ini gue bawa makanan tinggal direbus aja, yang simple. Cuman untuk rasa ini kurang oke rasanya, nggak seenak yang gue bayangkan. Cuman ada beberapa merek yang kemarin dibawa Sudargo dan gue cobain, itu enak banget rasanya. Jadi kemungkinan gue akan pakai yang itu untuk selanjutnya. Terus tentunya kopinya ya. Gitu. Ini kopinya. Biasanya gue pindahin ke plastik kecil gini sih, karena kalau bawa yang banyak tuh terlalu gede. Gitu. Ini isi makanan sama sendok garpu. Ini sendok garpu 3 in 1 gitulah. Kayak gue nyari di marketplace murah lah. Paling ini kalau sebelum pergi biasanya gue asah dulu biar agak tajam. Udah sih. Gitu. Ini semua gue taruh di tas sini nih. Ini isi buat makanan-makanan. Nah, karena udah makanan, selanjutnya kita ngomongin cooking system yang gue bawa gitu. Kenapa gue bawa cooking system ya, kadang-kadang waktu camping kita perlu tuh buat sekedar masak air, buat bikin kopi, atau buat makan juga sebenarnya. Karena kalau makannya kayak yang tadi gue bawa tuh yang cepat saji kan, cuman instan tuh, cuman direbus, kasih air, terus diemin. Nah ini cukup banget. Isinya nih ada cup
Nah, ini cup lipat. Aduh, enak sih, dia kecil. Ini gue lipat. Nah, biasanya gue taruh buat bikin kopi gini. Nah, cakep kan? Gitu. Terus ini ada kompor kecil. Kompor kecil banget ya. Teman-teman bisa lihat. Kecil banget. Sama yang terakhir adalah ininya deh. Dah, gasnya pasang kompor di sini, pasang ini, masak air, udah jadi. Sesimpel itu gitu, kurang lebih kira-kira gini nih. Jadi apa mau tunjukin? Oke, kita coba ya sambil kita bongkar. Nah, ini masangnya sih nggak terlalu ribet ya, karena dan gue sengaja emang ngepasin cari barang yang dari kompor, gas, sama cup, semua yang masuk ke dalam sistem yang ini, yang gue pakai pot sistem ini. Jadi gue pengennya semuanya tuh dari ini cup semua masuk ke sini biar simpel. Gitu. Cuman yang pasti sih ini gue juga udah nyoba berkali-kali ya. Udah fix jadi, tinggal masak air. Kalau udah jadi tinggal tuang ke sini. Minum kopi deh. Gitu, bro. Jadi teman-teman gampang lah. Cuman kayak gini tuh ya harus dipastikan juga dicari yang paling sesuai atau paling cocok sama gaya berkendara atau gaya teman-teman ya. Mungkin ada yang sukanya, karena kan kayak cooking system ini banyak ya konsepnya, ada yang pakai parafin, ada yang pakai alkohol. Nah, teman-teman cari deh yang paling cocok buat teman-teman. Kalau gue sih ini cukup, buat gue ini cukup apa ya, ini yang paling cocok sih. Udah gue coba berapa kali dan gue cukup menyenangkan gitu, karena simple nih ya kan. Kalau gue masukin semua, tinggal lipat, taruh di sini, dah, masukin deh, tuh, masuk semua. Ini ukuran potnya ukuran seliter, jadi masak air bisa, buat masak Indomie masih bisa. Tinggal dipotek-potek aja Indomie-nya. Dan ya banyak lah kegunaannya. Buat masak sosis dipotong-potong kecil-kecil, kasih mentega, bawang bombay juga masih bisa. Jadi ini nih cooking system yang gue pakai, lumayan ya, kecil gitu. Sekarang gue rapiin dulu ini. Sekarang kita lanjut lagi, apalagi ya barang-barang. Oh ya, buat cooking system gue juga bawa satu cooking system lagi nih. Ini lagi gue cobain. Ini modelnya kayak kompor tentara gitu sih. Dia modelnya simple, cuman kayak gini doang. Nah, di tengahnya kasih parafin. Parafin tuh bahan bakar padat ya. Jadi tinggal kasih parafin di tengahnya sini. Ini bisa kita atur, potnya taruh atas, dah bakar. Ini juga simpel banget, dan si parafinnya itu, benda bakar padatnya itu biasanya kita pakai buat jadi fire starternya api unggun ya. Tuh kalau lagi kedinginan, karena itu gampang banget kebakar dan lumayan lama tahannya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau lagi agak basah gitu agak susah ya nyalain buat api unggun. Kita biasanya pakai itu tuh, taruh dulu parafinnya, kita bakar, taruh bawah, baru tumpuk-tumpuk tuh rantingnya. Gitu. Tuh lumayan membantu sih. Jadi ini gue bawa juga, dan karena kecil juga ukurannya dan masih muat di tas. Ya jadi masih cukup lah, masih aman. Gitu. Satu lagi baju. Ini baju pakaian yang gue bawa sih sebenarnya. Kenapa gue lupa? Karena ini biasanya gue taruh di dalam box ini. Karena kan ini pasti gue pakai kalau gue udah nginep ya, udah sampai di campsite, udah bangun tenda, udah selesai, baru mau mandi atau sampai hotel, baru gue keluarin. Jadi ini gue taruhnya cuman di bawah jok aja, di bagasi. Gitu. Bawaan gue sebenarnya gue waktu itu nonton di mana ya? Ada yang bilang kan. Buat touring gitu mau 3 hari sampai seminggu tuh sebenarnya sama aja barangnya. Gue biasanya template-nya adalah ya cuman bawa 4 kaos,
yang gue pakai ganti-gantian. Gue cari yang bahannya dry fit biar cepat kering. Terus gue cuman bawa satu celana panjang yang ringan, yang kayak gini nih. Terus satu celana pendek, sisanya celana dalam 4. Ya sisanya kalau udah sampai lebih dari 2 malam ya gue cuci aja. Cuci, jemur, cuci, jemur, cuci, jemur. Jadi nggak perlu bawa kebanyakan pakaian. Ini aja menurut gue udah cukup banyak ya. Tebel tuh. Repot makanya sampai nggak masuk di duffel, akhirnya gue taruh di jok. Terus paling ini ya, ini alat mandi. Sabun, sampo, sabun cuci muka. Gue cari yang pindahin nih ke tempat yang kecil-kecil. Sikat gigi, odol, dah gue taruh sini. Gitu. Sama handuk deh ada di bawah. Jadi ini aja masih pengen gue cari yang lebih simpel lagi ya. Cuman kuncinya adalah di kaos yang dry fit gitu, biar gampang kalau nyampe hotel atau nyampe campsite tinggal jemur, kering pakai lagi, kering pakai lagi. Paling tinggal cukup bawa, gue sih biasanya nyuci pakai sabun mandi ya. Sabunnya mungkin lain kali bisa bawa pewangi sama Rinso gitu ya, deterjen bisa beli di Alfamart atau di minimarket. Cuci jemur gitu aja sih. Jadi bawa 3. Jadi kalau untuk riding, motocamp atau touring 3 malam sama seminggu ya sama aja. Bawaannya jadi cuma segini-segini aja. Gitu. Mungkin kalau cuma 1 hari ya bisa lebih simpel lagi ya. Itu deh. Sekarang kita, nah ini tas terakhir yang ada di dalam duffel gue nih. Ini ada isinya barang-barang elektronik nih. Gitu. Biasanya ini charger buat baterai GoPro ya. Biasanya set gue bawa ini baterai juga, baterai cadangan. Gue bawa 3 baterai untuk GoPro. Jadi ganti-gantian aja tuh. Sambil gue jalan, kadang sambil gue cas juga yang udah habis. Kalau di tengah jalan habis, ganti yang kosong langsung gue cas lagi. Ini gue sambungin semua ke power bank biasanya. Jadi gitu sambil jalan sambil ngecas power bank. Ini baterainya tinggal taruh gini. Semua ini pakai Type C. Jadi gue nyari semuanya yang sebisa mungkin pakai tipe konektornya sama gitu. Jadi nggak terlalu banyak bawa kabel dan semuanya bisa nyambung, lebih enak dibanding harus ada yang harus micro SD, ada yang pakai Lightning, ada yang Type C. Wah, itu akan lebih repot. Nah, untuk charger ya, gue biasa bawa charger ini nih. Ini merek Usems. Dia ada 3 port, USB-C, USB-C, USB-A gitu. Biasanya gue nempuh ini 65 watt. Jadi udah cukup dari handphone sampai kamera semua bisa gue cas pakai ini. Ini penting juga nih buat temen-temen nih, buat jalan-jalan. Jadi nggak ribet banyak colokan. 1, 3 kabel. Ini juga kabel yang gue bawa. Ini merek Usems juga. Dia 1 colokan USB-C, bisa pakai USB-A. Outputnya ada 3 nih. Jadi ada micro, USB-C, sama Lightning. Ini juga gue bawa. Gue bawa kabel kayak ini 1, bawa kabel USB-C juga 1. Ini biasanya buat ngecas Parani ya, intercom gue. Terus di dalam sini, ini juga USB-C. Iya USB-C juga. Sini ada lampu. Ini kalau biasanya gue pakai buat lampu di outdoor sih. Tuh, lumayan kan. Ini lumayan lah, tahannya bisa lama. Apalagi warnanya bisa diganti-ganti juga biar agak dangdut. Gitu. Ini gue juga bawa biasanya. Ini biasanya kalau lagi nongkrong di luar tenda sih, taruh das. Ini bisa pakai mount tripod. Nih, teman-teman bisa lihat di sini pakai mount tripod atau mana ya mount nih, tripod nih, itu mount tripod bisa ditaruh sini. Terus bawa baterai cadangan, sama bawa ini sekumpulan micro SD dan lain-lainnya lah ya. Nih micro SD apalah, semua gue taruh sini nih. Jadi kalau harus ganti-ganti ya harus bongkar ini, gitu deh. Dan gue biasanya sama perjalanan tuh selalu bawa 2 power bank ya. Satu yang ukuran 10.000, satu lagi yang 20.000.
Gue sih pengennya sambil nabung gitu ya, sambil ngumpulin duit, pengen beli yang 20.000 dua aja udah. Itu aja yang gue pakai, harusnya sih cukup ya. Karena kayak buat semalam nginep itu buat ngecas handphone, intercom, GoPro, terus apa lagi ya, kamera. Kayaknya buat semalam tuh kurang lebih 10.000 tuh udah cukup sih. Karena kan sambil jalan juga bisa gua cas di motor gitu ya, karena kan di motor udah ada konektor charger itu. Jadi beberapa item bisa gua sambil jalan, jadi nggak harus pas nyampe di tenda langsung colok-colok semua gitu sih. Cuman ya disesuaikan lagi lah kebutuhannya. Nah sekarang ngomongin GoPro-nya, gua selama ini pakai GoPro 7 nih. Gue biasa pakai GoPro 7, pakai case-nya Ulanzi biar bisa ini nih apa sih namanya, buat audionya nih bisa ditaruh juga. Jadi pakai Ulanzi. Ini GoPro 7 Black, udah zaman bahla banget. Ininya juga udah pada rusak nih. Nih jadi akhirnya gue tambel-tambel. Cuman paling yang beda gue pakai mountnya Ulanzi juga nih. Jadi nyopotnya lebih gampang. Nyopotnya cukup gini aja sih. Dah, pasang, copot. Pasang, copot. Ini sistem yang enak banget gue pakai. Jadi kalau gue mau tiba-tiba nih di jalan mau ganti baterai gitu ya udah, gue tinggal berhenti, copot, buka deh. Bukanya juga di mount nih. Kalau pakai mount ini kan lumayan enak nih, tinggal slide dia. Mana ya? Oh ini. Tinggal pencet, slide, dah cabut. Gitu. Nih jadi lebih praktis lah. Gitulah teman-teman. Semua barang-barang yang gue bawa biasanya oh iya, ini kalau Parani sebenarnya udah pernah, kalau buat intercom sebenarnya udah gue pernah bahas ya untuk video terpisah. Ini intercom yang biasa gue pakai barengan juga sama Sudargo sama Dua Wheels gitu. Dah gitu. Nah teman-teman, kurang lebih itu aja sih barang-barang yang gue bawa selama kalau gue lagi touring, khususnya untuk motocamp ya. Mungkin kalau cuman touring kita nginep di hotel, bawaannya nggak perlu sebanyak ini, nggak perlu bawa cooking system, terus nggak perlu bawa sleeping pad buat tidur, sleeping bag nggak perlu gitu. Cukup bawa tas. Biasanya kayak gue ke Lampung itu gue cuman bawa satu backpack, udah isinya baju, udah baju sama alat-alat elektronik itu udah cukup. Cuman karena kebetulan belakangan lagi doyan camping, jadi motoran terus camping, motoran camping, jadinya bawaannya jadi harus banyak. Ya kurang lebih itu aja sih yang bisa gue share sama teman-teman. Semoga membantu teman-teman yang baru mau coba ini namanya motocamp gitu ya. Ini kebetulan lagi lumayan tren juga. Motoran kemana, naik ke gunung atau ke situ gitu ya, pinggir situ, terus kita bangun camp, nginep semalam. Selain bisa lebih sedikit irit gitu ya, mungkin awalnya doang investasi agak banyak ya, beli tenda, alat-alat segala macam itu lumayan gede. Cuman habis itu kalau udah dipakai mungkin di atas 5 kali 6 kali mungkin investasinya udah jadi masuk akal dibanding harus nginep di hotel gitu ya. Mungkin kayak biasa gua kalau nginep di hotel tuh mungkin semalam sekitar 200.000, 150.000 gitu. Cuman setelah kalau punya alat gini, invest di awal emang agak gede. Cuman berikutnya sih harusnya jadi lebih murah ya. Karena kayak masuk campsite tuh sebenarnya nggak terlalu mahal. Ada yang 20.000, 30.000 tergantung tempat campsite-nya. Makin liar makin murah. Makin lux kayak yang kamar mandinya ada, kamar mandinya bagus, air panas ya itu makin mahal. Ada juga yang gitu soalnya. Intinya gitu sih teman-teman. Jadi terima kasih udah nontonin channel The Kepix dari awal sampai sekarang. Kira kurang lebih itu penjelasan gua sama alat-alat yang gua bawa kalau lagi untuk motocamp. Jadi jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jangan sampai lupa juga di subscribe. Thank you for watching and enjoy the process.